Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Bersama saya lagi Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas kekristenan yang murni, terbebas dari klinik, dan pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya upload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan lanjutkan mengenai Kristen persepuluhan. Kita sudah masuk ke bagian 18. Kok panjang banget sih Pak? Loh iya, kita tidak bisa membahas persepuluhan hanya dari Malaiki 3 ayat 10. Ya, itu cuman ayat kemarahan Malaiki kepada umat Israel yang membangkang terhadap imamnya yang korup di Malaiki 1 dan 2. Ya, oleh karena itu memang harus panjang gitu ya. Nah, pada bagian ini saya akan bahas berapa sebenarnya, maksudnya berapa persen seharusnya orang Kristen memberikan persembahannya. Ya. Nah, saya sering ditanya orang seperti itu. Pak, kalau memang persepuluhan sudah tidak berlaku lagi, jadi sekarang berapa persen nih yang harus kita berikan ke gereja? Harus ada aturannya dong Pak, gitu ya. Nah, inilah orang-orang Kristen yang hanya mencari sebuah aturan untuk menjalani kehidupan beragamanya. Nah, sebuah aturan seperti memberikan persembahan persepuluhan yang diatur oleh hukum Taurat seakan-akan membuat segalanya terlihat sederhana kan? Kasih saja 1/10 dari penghasilan, kira-kira begitu. Itu yang diatur oleh hukum Taurat, ya. Nah, tetapi kita harus yang lebih penting memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan sehingga kita bisa menerjemahkan sendiri ya berapa yang harus kita berikan kepada Tuhan. Loh, memangnya di kekristenan tidak ada aturan Pak berapa persen harus berikan ke Tuhan. Nah, ini yang akan saya bahas. Jadi begini Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kalau kita ingin benar-benar tahu sebuah model tentang berapa banyak yang harus kita persembahkan, mungkin pertama-tama yang kita bisa lihat adalah contoh kasus Ayub. Kan orang suka pakai tuh contoh kasus Ayub. Seperti yang sudah kita bahas di Perjanjian Lama, di mana ia berjanji kepada Tuhan. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu ku persembahkan 1/10 kepadamu. Anda bisa baca lagi di Kejadian 28 ayat 22. Kalau kita pakai model seperti ini, maka kita harus mempersembahkan 1/10 dari seluruh penghasilan kita seperti halnya persembahan persepuluhan yang diajarkan oleh kekristenan modern. Tapi apakah benar demikian? Kan sudah saya bahas, tidak demikian. Karena kenapa? Yakub pun berjanji tapi dia tidak memberikan. Oleh karena itu, kita harus terus rajin membaca Alkitab. Maka kita akan kaget melihat reaksi orang-orang terhadap panggilan Yesus kepada Zakeus, seorang kaya yang memberikan separuh dari miliknya kepada orang miskin dan mengembalikan hasil perasannya sebanyak 4 kali lipat kalau ada yang diperas oleh dia. Anda bisa baca di Lukas 19 ayat 1-10. Pertanyaannya, apakah kita sebagai orang Kristen harus mengikuti Zakeus memberikan persembahan separuh dari milik kita? Tidak demikian. Kalau Zakeus tergerak seperti itu, ya itu Zakeus. Tapi apakah kita harus mengikuti Zakeus? Tidak. Oke? Nah, kalau kita gali lagi Alkitab, maka kita akan temukan sebuah permintaan Yesus kepada seorang pemimpin yang sangat kaya untuk menjual seluruh harta atau segala yang dimilikinya dan membagi-bagikannya kepada orang-orang miskin. Lukas 18 ayat 18-25. Anda bisa baca. Apakah dengan demikian Yesus meminta kita untuk mempersembahkan seluruh milik kita, harta kita, rumah, mobil? Ya, ayat itu nanti kapan-kapan saya bahas ya. Nah, artinya Zakeus kalah dong sama yang permintaan Yesus kali ini minta seluruhnya. Ya, Yakub yang baik hati yang katanya mau memberikan 1/10 lebih murahan kan 1/10. Nggak ada apa-apanya dong, malah cuman janji. Nah, artinya di kekristenan tidak ada satu model saja. Ada beberapa model. Ya,
Tuhan tidak begitu besar perhatiannya atas jumlah persembahan yang diberikan ketimbang perhatiannya atas hati si pemberi persembahan. Sekali lagi, tentang mempersembahkan segala yang kau miliki, jualah segala hartamu, bagikan ke orang miskin, nanti itu saya akan bahas ya. Ini berarti apa yang dia inginkan untuk dia terima, untuk diterima maksudnya oleh hati Sakeus, telah tercapai dengan Sakeus memberikan separuh dari miliknya. Dan untuk si pemimpin yang kaya raya itu baru tercapai jika ia memberikan seluruh miliknya. Keinginan hati Tuhan di dalam hidup beberapa pengikutnya, ya, yang seakan-akan giat gitu ya, tapi sebenarnya tidak bertanggung jawab. Karena ingin memberikan persembahan seluruh hidupnya, kemudian menggantungkan hidupnya kepada orang lain. Saya pernah mendengar kesaksian orang yang benar-benar memberikan seluruh hartanya kepada gereja, akhirnya dia harus mati di Uber debt collector. Tapi gerejanya tidak membantunya. Bahkan ketika dia sakit, tidak dijenguk. Oke, itu artinya implementasi memberikan seluruh harta kepada gereja yang salah. Nah, jadi dengan kata lain, berapa nih yang sebenarnya harus kita berikan? Oh, banyak faktor. Saya ambil contoh. Ya. Kalau ada orang ya pada saat ini dia kena PHK dan dia dapat pekerjaan yang gajinya lebih kecil dari pekerjaan yang sebelumnya. Jadi dengan kata lain setiap bulan masih minus dan dia masih harus berhutang. Bahkan bayar listrik pun bisa hutang tetangga. Anaknya sekolah harus nunggak. Terus harus memberikan persepuluhan. Jawab saya tidak. Lunasi dulu kewajiban, ya. Baru kalau ada lebih, baru berikan. Atau pada saat yang sama orang tuanya sedang sakit, ya. Perlu uang, perlu masuk rumah sakit. Apakah tetap dia harus memberikan 10% kepada gereja sedangkan orang tuanya darurat harus dirawat? Tuhan tahu mana yang penting. Ya, melayani orang tua adalah juga melakukan pekerjaan Tuhan. Bukan hanya memberikan 10%. Ya, apalagi itu sudah basi. Itu aturan hukum Taurat. Ya. Jadi, ya, mungkin banyak pendeta yang tidak akan suka sama saya. Kalau memang Anda sedang tidak ada uang, ya, dan ada kepentingan-kepentingan yang mendesak, yang lebih urgent, lakukan dulu itu. Ya. Tapi kan banyak pendeta yang bilang, berikan dulu persembahan persepuluhan, nanti Tuhan akan berkati engkau melimpah-limpah, engkau tidak akan lagi miskin, gitu kan. Jangan percaya. Ya, tunaikan dulu kewajiban Anda, baru nanti ketika Anda punya uang berlebih, baru Anda berikan ke gereja. Loh, kalau Anda berikan ke gereja dulu, terus Anda bayar orang tua Anda yang sakit tuh dari mana? Hutang sama orang. Anda diketawain sama orang yang Anda pinjam uangnya. Oke? Jadi kesimpulannya adalah aturan sejati yang bisa dipakai adalah kita harus memberi atau berbagi atau bahkan menahannya jika memang Tuhan kehendaki. Kalau memang kita berlebih, ya kita harus berbagi. Tetapi kalau kita sedang berkekurangan, ya kita harus tahanlah. Itu logika saja. Oh, Bapak mah nggak pakai hikmat. Enggak, saya pakai hikmat. Dari mana Anda memberikan persepuluhan tapi Anda tidak bertanggung jawab atas orang tua Anda yang sedang sakit, anak Anda yang harus bayar uang sekolah, listrik yang sudah mau habis, ya, beras yang sudah habis, ya. Maka dari itu, untuk setiap keadaan Tuhan bekerjanya berbeda-beda. Dan Anda memberikan pemberian Anda kepada Tuhan juga tergantung kondisinya. Jadi kita harus mempererat hubungan intim pribadi kita dengan Yesus dan belajar untuk mendengarkan suaranya, ya, dan berjalan di dalam kebenaran. Jadi Anda akan tahu mana ini yang harus saya berikan. Apakah saya harus berikan 10% saja atau bahkan 15 karena saya dapat rezekinya besar. Atau nanti dulu dah karena saya banyak kewajiban. Nah, itu Anda perlu pergaulan yang intim dengan Tuhan. Nah, hanya dengan mendengarkan dan mentaati Dia dengan benar, maka kehidupan kita akan berbuah dan persembahan kita baru efektif. Ya, jadi keputusan untuk mempersembahkan sesuatu ke gereja bukanlah diserahkan kepada satu sistem atau aturan.
Tidak ada aturan memberi di dalam perjanjian baru. Ya, apalagi pakai ancaman atau paksaan dimakan belalang pelahap, nanti Anda akan terkutuk. Tidak lagi. Kutuk Anda sudah diangkat oleh Tuhan Yesus ketika dia mati di kayu salib. Jangan mau dikutuk-kutuki lagi ya. Saran saya, jangan mau dikutuk-kutuki lagi. Anda sudah bebas dari kutuk hukum Taurat. Jadi kalau ada yang mengkhotbahi Anda bahwa Anda terkutuk, tidak bayar persepuluhan, kembalikan kutukan itu kepada yang mengkhotbahkan itu. Loh, Anda yang terkutuk. Tidak ada di Alkitab bilang saya akan terkutuk kalau saya tidak memberikan persembahan persepuluhan. Yesus sudah mati bagi saya, sehingga kutuk hukum Taurat atas diri saya sudah tidak berlaku lagi. Jangan ngutuk-ngutuki saya lagi gara-gara tidak memberikan persembahan persepuluhan. Ya, jadi respon seseorang itu haruslah sesuai dengan keadaan dan bisikan Roh Kudus. Saya agak subjektif gitu ya kalau bicara mengenai bisikan atau suara Roh Kudus ya. Serta memastikan semua itu sesuai dengan ayat-ayat perjanjian baru. Sehingga Anda tahu bahwa itu benar-benar dari Tuhan. Ya, jadi kalau ada orang bilang, enggak, Tuhan bilang sama saya harus buah sulung, harus persepuluhan. Bilang Tuhan nggak ngomong gitu sama saya. Oke, singkatnya, bagi orang kaya, ya, memberikan persepuluhan lah kecil lah. Misalnya penghasilannya sebulan misalnya 1 miliar, memberikan 100 juta kecil buat dia. Jadi kalau orang kaya dengan mudahnya mentaati persepuluhan itu, dan kalau ditambahi bayar persepuluhan nanti masuk surga, bro. Berarti orang kaya dong yang masuk surga. Sedangkan orang miskin yang hidupnya berkekurangan, yang diancam, menjadi suatu siksaan. Ya, menjadi suatu siksaan. Oke, sekali lagi saya bukan mengajarkan untuk tidak memberi ya, sudah saya ulas berkali-kali ya. Maka dari itu keuangan kita adalah suatu sumber yang terbatas ya. Jangan lagi Anda dengarkan yang begini. Makanya kamu harus memberikan persepuluhan supaya tidak miskin terus ya, supaya kamu nanti diberkati melimpah ya. Saya kasih tahu ya, bohong. Itu adalah senjata PHP, penghiburan atau pengharapan palsu. Oke, sekali lagi ya, saya bukan mengajarkan Anda untuk tidak memberi, tetapi ancaman seperti itu adalah senjata PHP. Oke? Nah, oleh karena itu, kembali lagi ya. Orang sekarang ini, di sepanjang hidup kita, uang itu bukannya ada di pihak kita dalam jumlah yang tidak terbatas. Uang yang ada di kita itu tentunya terbatas. Apa yang akan kita lakukan terhadap uang yang kita miliki tentunya sangat penting bagi Tuhan. Jika kita menghambur-hamburkan uang sekehendak hati kita, misalnya kan kita kaya nih, kita hambur-hamburkan uang sehendak hati kita, maka nanti kita harus mempertanggungjawabkannya. Atau jika kita tidak peduli terhadap diri kita sendiri, tapi main asal berikan kepada orang lain tanpa pemikiran atau pertimbangan atau bahkan tanpa kasih, maka Tuhan juga tidak akan berkenan akan perbuatan kita. Anda bisa baca di 1 Korintus 13 ayat 3. Oke? Meskipun Anda seakan-akan rajin memberi gitu ya, Tuhan tidak akan terkesan dengan perbuatan Anda itu, karena Ia tidak mendapatkan apa-apa dari perbuatan Anda. Ya, yang tidak bertanggung jawab. Setiap kita harus berusaha menjadi hamba yang baik dan beriman. Bukan hanya sekedar mematuhi aturan gereja. Saya juga pendeta, gereja saya juga punya aturan, tapi kami tidak memaksa atau menakut-nakuti orang yang setiap bulannya tidak memberikan persepuluhan. Bahkan persepuluhan tidak kami khotbahkan. Oke? Anda memberikan 10% dari penghasilan Anda, kami terima. Anda mau cuman kasih 2% karena tidak mampu, no problem. Anda mau kasih 20% dari penghasilan Anda, puji Tuhan. Ya. Anda tidak punya uang sama sekali karena Anda banyak hutang dan Anda tidak bisa memberikan bahkan kolekte ke gereja, no problem. Karena ada orang lain yang akan terpanggil oleh Tuhan untuk memenuhi kebutuhan gereja. Selalu ada jalan untuk gereja memenuhi biaya operasionalnya. Oke? Oleh karena itu, marilah kita menggunakan sumber kita yang terbatas itu dengan bertanggung jawab.
dengan cara-cara yang Tuhan kehendaki, dengan tidak sembarangan menghamburkannya sebagai bahkan persembahan. Wah, kasih persembahan. Bagus sih, tapi kalau itu Anda lakukan dengan cara-cara yang Tuhan tidak kehendaki atau cara-cara yang sembarangan, meskipun katanya untuk gereja Tuhan, maka itu sama saja Anda tidak bertanggung jawab terhadap uang yang Tuhan percayakan kepada Anda. Ya, karena Anda memberikan persembahan itu dengan cara-cara yang tidak alkitabiah dan tidak bertanggung jawab. Tuhan tidak suka. Demikian, semoga mencerahkan. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka juga boleh tercerahkan. Shalom.